Salam Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube. Hari ini yang ke-113 dengan tema Takut akan Tuhan selalu menjaga hati. Takut akan Tuhan selalu menjaga hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata hingga sekarang masih banyak orang Kristen kurang memahami arti takut akan Tuhan. Mereka seringkali menyamakan seperti ekspresi ketakutan ketika melihat film horor atau hal-hal yang menakutkan lainnya. Benarkah demikian? Takut akan Tuhan adalah sikap respek kita kepada Tuhan, sehingga kita memandang Tuhan dengan penuh kekaguman, penghormatan, dan menghormatinya sebagai Tuhan karena kekudusan, keagungan, kemuliaan, dan kuasanya yang besar. Takut akan Tuhan berarti kalau kita membuat pelanggaran, kita akan segera minta ampun kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak berkompromi dengan dosa. Takut akan Tuhan adalah jalan yang mengantarkan kita melihat kemuliaan Tuhan. Sebab sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, seperti tertulis dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18. Wujud nyata dari orang yang takut akan Tuhan adalah selalu menjaga hati, seperti ayat Nas yang kita baca tadi. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kecantikan atau ketampanan seseorang. Dia tidak butuh kemampuan dan kecakapan kita. Dia tidak berminat dengan seberapa fasih lidah kita berbicara tentang isi Alkitab. Kita boleh saja tampak sibuk dengan pelayanan atau banyak memberi sumbangan untuk gereja dan hamba Tuhan. Tapi hal itu tidak secara otomatis membuat Tuhan tertarik dan berminat kepada kita. Yang Tuhan hendak lihat dan perhatikan adalah apakah kita memiliki hati yang bersih dan murni, karena segala perbuatan jahat yang terjadi di muka bumi ini dimulai dan bersumber dari hati. Seperti tertulis dalam Matius 15 ayat 18-19 demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bahkan Yeremia pun mengakuinya dalam Yeremia 17 ayat 9 demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bukankah ada banyak orang Kristen yang melayani Tuhan atau melakukan perbuatan-perbuatan baiknya bukan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi hanya sekedar ingin dipuji dan dihormati orang? Sebagai ayat penutup, saya bacakan Yeremia 17 yang ke-10 demikian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya
setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini dengan menjaga hati kami supaya tetap bersih, tulus, dan murni sebagai bukti takut dan hormat kepada Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini. Masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi di Cianjur atau daerah Jawa Barat, di daerah Jogja dan lain-lainnya, bahkan gunung yang meletus di Jawa Timur, bahkan banjir dan tanah longsor dimanapun. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka yang menjadi korban. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para relawan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.